warahmatullahi wabarakatuh. Samudra Pasai adalah saksi bisu kejayaan Islam di Nusantara, tempat di mana ilmu dan perdagangan berbaur dalam harmoni yang indah. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Arini Ramadhani dari kelas 10C. Langsung saja kita menyaksikan sejarah kerajaan Samudra Pasai melalui video singkat berikut ini. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai, kesultanan pertama di Nusantara perairan di Semenanjung Malaya, menjadi saksi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Samudra Pasai. Hal ini berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah. Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya pamor penguasa Sumatera Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera, yang sekarang termasuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua nama, yaitu Samudra dan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai dirintis oleh Merah Silum pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1267. Samudra Pasai pada awalnya belumlah menjadi kerajaan Islam, hingga suatu hari seorang yang bernama Syekh Ismail dari Mekah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Syekh Ismail ketika itu sedang dalam perjalanan menuju China. Beliau berhenti sebentar di India untuk bertemu dengan seorang bekas penguasa yang telah meletakkan tahtanya dan memilih hidup sebagai ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur, hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Merah Silu dengan Syekh Ismail inilah yang membuatnya masuk agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Salih kepada Merah Silu. Syekh Ismail tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju China. Sedangkan ulama dari India tetap tinggal untuk menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai. Pelan tapi pasti, para penduduk Samudra Pasai akhirnya pun memeluk agama Islam. Dalam catatan sejarah, pusat pemerintahan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasanga. Sebagai kerajaan pesisir, Samudra Pasai juga mengandalkan perdagangan melalui pelabuhannya. Pada masa-masa awal tersebut, Samudra Pasai sudah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lainnya di Nusantara dan kerajaan dari berbagai belahan dunia lainnya seperti Cina, Arab, Syam, dan India. Para pedagang dari berbagai belahan dunia itu datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada, kapur barus, dan emas. Seiring meningkatnya laju perdagangan, Samudra Pasai tidak melupakan unsur penting lainnya, yaitu kekuatan militer angkatan laut. Perdagangan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh keamanan. Maka dari itu, Samudra Pasai membangun angkatan laut dan berhasil mengendalikan perairan di sekitar Semenanjung Malaya. Selama masa kepemimpinannya, Sultan Malik Al-Salih berhasil membawa Samudra Pasai pada stabilitas politik dan ekonomi. Dan satu hal penting lainnya yang dicatat dalam sejarah Nusantara adalah penyebaran agama Islam secara masif di Samudra Pasai. Pada tahun 1292, seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, merapatkan kapalnya di pelabuhan Samudra Pasai. Ketika itu, Marco Polo sedang dalam perjalanan kembali dari kunjungannya ke China. Sultan Malik Al-Salih menyambut kedatangan Marco Polo dengan tangan terbuka. Dalam catatannya, Marco Polo menuliskan bahwa Samudra Pasai merupakan negeri yang tenteram
tentram, dan damai. Marco Polo juga mencatat bahwa Samudra Pasai juga kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Namun, kunjungan Marco Polo sangatlah singkat karena ia harus melanjutkan perjalanannya. Tahun 1297, Sultan Malik Al-Salih meninggal dunia. Setelah sebagai perintis Sultan pertama, Samudra Pasai itu berhasil mengokohkan fondasi kerajaan yang kelak diwarisi oleh penerusnya. Jenazah Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggalnya Sultan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir pertama atau dikenal juga dengan nama Sultan Muhammad pertama. Seiring meningkatnya volume perdagangan di Samudra Pasai, Sultan Muhammad pertama kemudian membuat mata uang emas sebagai alat tukar. Penggunaan mata uang emas ini untuk memudahkan transaksi antar negara dan setiap uang emas yang bukan tertulis nama Sultan Samudra Pasai yang sedang berkuasa. Selain perdagangan, Samudra Pasai juga menerapkan pajak pada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Posisi Samudra Pasai yang merupakan perairan perlintasan dari barat dan timur memungkinkannya untuk menarik pajak dari setiap kapal yang lewat. Pada tahun 1326, Sultan Muhammad pertama tutup usia. Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammad pertama berhasil membawa Samudra Pasai benar-benar mengendalikan perairan Semenanjung Malaya. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ahmad pertama. Sultan Ahmad pertama ternyata tidak begitu lama. Tahun 1331, Lautan Ahmad pertama meninggal dunia. Belum ditemukan catatan pasti tahun berapa meninggalnya sang sultan. Penerus tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua. Tahun dilantiknya Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua juga tidak diketahui dengan pasti, hanya berkisar di era 13 sampai 30-an. Pada masa kepemimpinan Sultan Al-Malik kedua, seorang penjelajah asal Maroko bernama Ibnu Battuta mendarat di pelabuhan Samudra Pasai. Sultan Malik Az-Zahir pun menyambutnya dengan hangat. Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah yang telah berlayar dari Maghribi hingga ke China. Ibnu Battuta bukanlah orang pertama yang datang ke Samudra Pasai. Pada masa-masa tersebut, para pedagang Samudra Pasai banyak yang berlayar hingga ke Semenanjung Arab. Begitupun sebaliknya, informasi tentang Samudra Pasai dan jalur pelayarannya sangat memadai di kalangan para pedagang Arab. Ibnu Battuta menulis Samudra Pasai sebagai kerajaan Muslim berdaulat yang berada di Pulau Sumatera. Ibnu Battuta hanya beberapa minggu berkunjung di Samudra Pasai. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke China. Sultan Malik pun memberikan bekal makanan yang cukup banyak untuk kapal yang ditumpangi Ibnu Battuta. Catatan Ibnu Battuta tentang Samudra Pasai memberikan banyak petunjuk tentang keberadaan kesultanan pertama di Nusantara ini. Tahun 1349, Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua meninggal dunia. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin pertama. Pada masa kekuasaan Sultan Abidin pertama, Samudra Pasai semakin berkembang, baik perdagangan maupun wilayahnya. Sultan Abidin pertama berkuasa dalam jangka waktu yang lama, lebih dari setengah abad. Pada masa pemerintahan Sultan Abidin pertama, inilah sebuah kerajaan baru muncul di Semenanjung Malaya. Kerajaan baru tersebut kelak akan dikenal dengan nama Kesultanan Malaka. Samudra Pasai juga sempat dipimpin oleh seorang perempuan tahun 1406. Setelah angkatnya Sultan Abidin pertama, tahta Samudra Pasai dipegang oleh Ratu Nahrasiyah. Meskipun tidak begitu lazim, sebuah kesultanan dipimpin perempuan.
Namun Samudra Pasai tetap stabil dan perdagangan tetap berkembang dengan baik. Ratu Nahrasiyah merupakan perempuan pertama di Nusantara yang menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam. Beberapa catatan sejarah juga menulis bahwa di masa kekuasaan sang ratu inilah Samudra Pasai mencapai masa keemasannya. Ratu Nahrasiyah berkuasa sampai wafatnya pada tahun 1428. Tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin II. Pada masa kekuasaannya, sejarah juga mencatat masa-masa gemilang Samudra Pasai. Perkembangan Samudra Pasai lambat laun mendapatkan kompetitornya dari Semenanjung Malaya. Kesultanan Malaka pelan-pelan mulai berkembang, baik secara politik dan ekonomi. Tahun 1438, Sultan Zainal Abidin II meninggal dunia. Sultan Salahuddin kemudian naik tahta. Namun, peta kekuatan ekonomi dan politik segera berubah di perairan Semenanjung Malaya. Pelabuhan Malaka semakin ramai, sehingga kekuatan maritim di Semenanjung Malaya mulai bergeser ke Malaka. Surutnya kekuatan Samudra Pasai dimanfaatkan oleh Malaka. Ketika Sultan Muhammad Iskandar Shah memimpin Malaka, beliau menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Pernikahan politik ini berhasil membuat Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis di bawah pemimpinan Alfonso de Albuquerque, Malaka yang akhirnya jatuh ke tangan Portugis, membuat Samudra Pasai terancam. Ketika itu, Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Ahmad V. Keberhasilan Portugis di Malaka membuat mereka mengincar Samudra Pasai. Tahun 1521 Masehi, 10 tahun setelah jatuhnya Malaka, Portugis melancarkan serangan ke Samudra Pasai. Sultan Ahmad ke-6, penguasa Samudra Pasai, tidak mampu menahan serbuan Portugis. Sebagaimana nasib Malaka, sepak terjang, Samudra Pasai di Semenanjung Malaya pun berakhir sudah. Sempat menjadi pusat pendidikan agama Islam di Nusantara. Beberapa penyebar agama Islam di Nusantara sempat belajar di Samudra Pasai. Misalnya adalah Fathahillah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.